Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Mu Bingyun berbalik. Penampilan Yun Ce saat ini jelas tidak terlihat seperti ocehan impulsif dari orang yang pemarah. Tapi tidak peduli siapa yang mengucapkan kata-kata itu, semuanya akan terlalu konyol. Fakta bahwa mereka datang dari seseorang yang belum melangkah ke jalan ilahi, seseorang yang belum berkultivasi ke puncak alam sovereign mendalam, yang membuatnya menjadi lelucon yang lebih besar. Yun Ce, itu tidak mungkin, kata Mu Bingyun lemah. Kamu saat ini masih berada di tahap tengah dari alam mendalam berdaulat 9 alam fana. Meskipun kekuatan yang Anda tunjukkan hampir tidak mampu mengalahkan Jihan Feng, yang berada di tahap tengah alam asal ilahi, Anda masih belum benar-benar menyentuh jalan ilahi. Kemajuan di 7 alam mendalam ilahi jauh melampaui kemajuan di 9 alam fana. Setelah alam asal ilahi, setiap tingkat berikutnya jauh lebih sulit daripada alam mendalam yang berdaulat. Bahkan jika bakat bawaanmu lebih tinggi, pemahamanmu lebih kuat, dan keberuntungan lebih besar, mustahil bagimu untuk berkultivasi ke alam kesengsaraan ilahi dalam 2,5 tahun. Lupakan alam mendalam berdaulat ke alam kesengsaraan ilahi. Dalam seluruh sejarah beberapa ratus ribu tahun alam lagu salju, tidak ada seorang pun yang pernah menggunakan waktu 30 bulan untuk menerobos dari alam asal ilahi tingkat pertama ke alam asal ilahi, tingkat pertama alam jiwa ilahi. Mu Xiaolan bergumam dengan suara kecil, bodoh sekali. Meskipun Yun Ce telah bertukar pukulan dengan kekuatan dari cara ilahi, tingkat kekuatannya yang mendalam masih berada di alam mendalam sovereign. Dia tidak tahu satu hal pun tentang berkultivasi di alam mendalam ilahi. Balasan Mu Bingyun dan Mu Xiaolan seperti seember air dingin setelah dia dipukuli, menyebabkan kedua tangannya menegang sekali lagi. Sepertinya orang yang ingin Anda temui sangat penting bagi Anda. Melihat keheningan Yun Ce dan auranya yang agak kacau, Mu Bingyun dengan lembut melanjutkan setelah melihat bahwa dia masih tidak berniat melepaskan rencananya, kamu juga tidak perlu berkecil hati. Masih ada 30 bulan. Saya akan mendiskusikan masalah ini dengan Raja Alam Agung sesegera mungkin dan mungkin. Mu Bingyun tidak melanjutkan, karena jika dia memberinya harapan sekarang, ketika saatnya tiba, dia akan menerima kekecewaan yang lebih besar. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa ini bukan hanya batasan yang diberlakukan oleh 4 kerajaan besar tetapi batasan yang berasal dari kekuatan suci mutiara surga abadi, tidak mungkin ada jalan lain untuk menghindarinya. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah apa yang harus dia berikan pada Yun Ce sebagai kompensasi. Yun Ce, tenanglah dulu. Jika Anda memiliki keputusan lain, Anda dapat memberitahu saya lain kali. Mu Bingyun menghela nafas dengan lembut, lalu pergi bersama Mu Xiaolan. Seluruh tubuh Yun Ce terkunci di tempatnya. Kemudian, setelah beberapa saat gemetar, dia akhirnya jatuh ke tanah terlebih dahulu. Seseorang yang hanya berada di tahap tengah sovereign mendalam realem, yang bahkan belum menyentuh ambang jalan ilahi, yang sama sekali tidak tahu tentang kultivasi cara ilahi, sebenarnya berteriak bahwa ia akan mencapai alam kesengsaraan ilahi, benar-benar jenius dalam waktu 30 bulan, ketika dia memikirkannya, bahkan dia menganggapnya lucu. Namun, selain itu, pilihan apa lagi yang dia punya? Pergi ke alam surga abadi adalah satu-satunya kesempatan dia melihat Jasmine. Jiwa gagak emas telah mengatakan sebelumnya bahwa jika dia tidak melihat Jasmine dalam waktu 5 tahun, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Jika dia tidak memenuhi kualifikasi untuk memasuki alam surga abadi pada saat itu, maka itu juga berarti bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Jasmine sepanjang hidupnya. Yun Ce memegangi dadanya dan mengambil beberapa ratus napas dalam-dalam sebelum akhirnya bisa tenang. Jasmine, dia memejamkan mata dan bergumam, kamu tidak pernah percaya bahwa aku tidak akan ragu melakukan apapun untukmu,
jadi aku pergi memetik separuh bunga udumbara Netherworld itu untukmu. Dan kali ini akan sama. Jika ini adalah ujian yang diberikan surga kepadaku, maka aku akan membiarkan surga dan kamu melihat dengan jelas betapa tegasnya aku ingin menemukanmu. Dalam ledakan energi yang sangat besar dan deru angin pedang, Yunce dengan erat mengangkat pedang pembunuh iblis pemalu surga. Namun, dia tidak mengayunkannya dan hanya menahannya di tempatnya. Tidak peduli betapa tidak pasrahnya dia terhadap hal ini, dia benar-benar jelas bahwa meskipun dia dengan susah payah berkultivasi seperti ini tanpa istirahat selama lebih dari 20 jam setiap hari, mustahil baginya untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi dalam 30 bulan. Ini adalah jurang alami yang bahkan alam dewa anggap mustahil sehingga tidak mungkin metode biasa bisa berhasil. Yunce menutup matanya dan kemudian mengingat kembali rute kultivasinya di tengah keheningan. Titik awalnya adalah dari vena mendalam dewa jahat yang ia peroleh dari Jasmine. Kultivasinya juga meningkat di bawah bimbingan Jasmine. Namun, kekuatannya yang besar tidak datang dari kemajuan stabil dalam melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Sebaliknya, gelombang besar datang setiap saat. Saat itu, dia juga memiliki rasa haus yang tak terpadamkan akan kekuatan besar karena Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Dengan rasa haus yang ada di tangannya, dia pergi ke kota bulan baru dan tidak segan-segan memprovokasi berbagai sekte besar di sana. Ketika dia datang ke Blue Wind Mendalam Palace, dia segera menantang murid-murid istana bagian dalam di daftar peringkat surgawi, lalu setelah itu, untuk membuat terobosan besar lainnya, dia menuju ke Wasteland of Death. Di bawah penindasan Villa Pedang Surgawi, dia memaksakan dirinya untuk memakan daging naga api, meminum darah naga api. Di dalam Primordial Mendalam Ark, ada badai spasial yang bahkan lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Di Golden Crow Lightning Flame Valley, dia melompat ke lautan kematian sambil membawa permaisuri iblis kecil. Sebelum dia datang ke alam dewa, dia terbang 2 kali lagi. Yang pertama berasal dari Yin Vital Phoenix milik Feng Shue'er dan yang lainnya datang dari saat kegelapan terbangun di dalam dirinya di bawah tebing ujung awan. Dalam perjalanan kultivasinya, sepertinya tidak pernah ada ketenangan atau kemajuan yang stabil. Keberuntungannya keterlaluan dan Jasmine berulang kali mengatakan hal ini kepadanya berkali-kali. Namun, apa yang membuatnya maju secepat itu lebih karena berbagai keadaan yang kritis, merugikan, berbahaya, putus asa, mematikan, bahkan dia sendiri tidak dapat menghitung berapa kali dia telah berhadapan dengan kematian. Mungkin bisa dikatakan bahwa semua yang dimilikinya diperoleh dengan obsesi dan mempertaruhkan nyawanya. 30 bulan alam kesengsaraan ilahi, saya harus memikirkan cara, bahkan jika saya harus menggunakan cara yang tidak bermoral untuk melakukannya. Energi jahat dan buas muncul di mata dan jiwa Yunce. Itu tidak ditujukan pada musuh manapun kecuali dirinya sendiri. Tuan, apa yang kamu lakukan? Kenapa tiba-tiba kamu terlihat sangat marah? Jarang sekali Honger tidak tertidur di dalam mutiara gagang pedang. Dia saat ini menatapnya dengan rasa ingin tahu, dengan mata lebar dan merah terang. Itu karena penampilan Yunce saat ini memang terlihat agak menakutkan. Dia memamerkan giginya seperti binatang buas pemakan manusia. Tidak peduli betapa sulitnya, aku pasti harus bertemu Jasmine lagi. Yunce mengertakkan giginya dengan erat. Honger, kamu mungkin juga merindukan kakak Jasmine-mu. Jasmine adalah dewi dari surga. Dia bahkan karakter tertinggi dalam alam dewa. Di matanya, alam kesengsaraan ilahi seperti debu. Jika aku bahkan tidak bisa melewati ambang batas ini, apa hakku untuk muncul lagi dalam hidupnya? Oh, kurasa aku mungkin sedikit merindukannya. Honger memiringkan kepalanya dengan ketidakpastian. Sudut mulut Yunce bergerak-gerak. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir keras. Syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam,
memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan ilahi saat berusia di bawah 60 tahun. Saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya dapat mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum usia 60 tahun. Namun, saat ini, 2,5 tahun, bagaimana tepatnya saya bisa melakukan ini? Licin. Guru, mengapa Anda ingin membuat diri Anda licin? Apakah karena kamu merasa tidak enak badan? Honger ternganga. Yunce menjadi gila. Ini 60. Tidak licin. 60 seperti 60 tahun. 60 tahun, itu sangat tua. Ketika guru berusia 60 tahun, apakah dia akan menjadi kakek tua juga? Honger berkedip dan menggigit jarinya dengan agak cemas. Tentu saja tidak. Bahkan ketika aku berumur 6.000 tahun, aku akan tetap terlihat sama. Yunce memutar matanya sambil berpikir, gadis kecil yang mungkin berusia lebih dari 1 juta tahun ini sebenarnya berpikir bahwa 60 itu benar-benar tua. Omong-omong, dengan kultivasi saya saat ini dan garis keturunan khusus, umur saya seharusnya melebihi 6.000, bukan? Saat dia merenungkan hal ini dengan alis terkonsentrasi, Yunce perlahan meletakkan Heaven's Meeting Sword. Kemudian, dia perlahan mengambil manik berkilau yang berkedip dengan cahaya biru aneh dan sepertinya terbuat dari es yang membeku. Pelet jiwa es Jade Valen. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh pelet dari alam dewa. Auranya tidak bisa dibandingkan dengan pelet apapun yang pernah dilihat Yunce sebelumnya. Yang membuatnya semakin tidak yakin adalah kekuatan pengobatannya. Dia hanya tahu setelah mendengar dari deskripsi orang lain bahwa itu bisa melemahkan tubuh seseorang dan bisa meningkatkan kekuatannya. Ketika sudah dikeluarkan, hal itu menimbulkan guncangan hebat. Bahkan Li Mingcheng dan Ji Hanfeng menunjukkan kerinduan yang besar terhadapnya, terbukti bahwa kegunaannya bukanlah hal yang sepele, dan ini juga merupakan kultivasi dengan cara dewa. Jika dia menggunakannya pada dirinya sendiri. Tapi Mu Bingyun juga secara khusus memperingatkannya dengan tegas bahwa dia tidak mampu menanggung kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen dengan budidayanya saat ini sehingga dia sama sekali tidak boleh mengkonsumsinya. Bahkan jika dia mencapai jalan ilahi di masa depan, dia harus berada di sana untuk membantunya sebelum dia diizinkan untuk mengkonsumsinya. Dia telah menyimpan kata-kata itu dalam pikirannya kemarin dan tidak memiliki pemikiran untuk segera mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen. Tapi sekarang, Yunce menarik napas dalam-dalam dan menjepit pelet jiwa es Jade Valen lebih erat lagi. Tubuhku mampu menahan serangan dari Ji Hanfeng, seorang ahli dengan kekuatan jalan ilahi, jadi bagaimana bisa tubuhku tidak tahan terhadap sebutir pelet kecil? Di samping gagasan yang hampir gila dan ketergantungannya pada fisik Dewa Naga, Yunce akhirnya mengertakkan gigi dan melemparkan pelet jiwa es Jade Valen ke dalam mulutnya dan langsung menelannya tepat setelahnya. Dalam sekejap, saat dia benar-benar tidak bisa bereaksi, tubuh Yunce menjadi dingin dan suara dengungan yang sangat teredam bergema di otaknya. Seolah-olah gletser yang telah tertutup selama 10 juta tahun telah retak di dalam tubuhnya. Energi dingin yang tak terbatas berkumpul dan kemudian menjadi arus sedingin es yang tak terhitung jumlahnya yang meledak keluar. Bahkan arus terkecil di dalamnya memiliki kekuatan menakutkan yang melebihi ekspektasi Yunce. Seolah-olah dia telah tertusuk ribuan anak panah, Yunce langsung berlutut di tanah. Dia tidak takut dengan aura beku apapun, tetapi ini masih merupakan obat pada tingkat cara ilahi, obat yang kekuatan obatnya mampu membuat orang-orang di alam asal ilahi meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Yunce mengertakkan giginya saat erangan menyakitkan keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang hampir lepas kendali telah terpelintir hingga terlihat seperti sedang duduk tegak. Tekadnya yang kuat melakukan yang terbaik untuk mengubah keadaan ketika energi dalam di tubuhnya berusaha memandu kekuatan obat menakutkan yang berkeliaran ke segala arah. Aku harus menanggungnya. Lapisan cahaya biru kini melayang di atas tubuh Yunce.
Meskipun lapisan cahaya biru ini dingin, namun tidak jinak. Sebaliknya, ia bergerak seperti nyala api yang dahsyat. Itu bukan hanya permukaan tubuhnya saja. Setiap tetes darah, setiap meridian dan setiap sel di tubuhnya dibanjiri, disusupi dan diikat oleh cahaya biru itu. Jika dia tidak mampu menahan kekuatan obat yang sangat kejam ini, tidak ada keraguan bahwa seluruh tubuhnya akan menjadi lumpuh. Namun, Yun Ce sebenarnya tidak mencoba memimpin atau memaksa kekuatan obat keluar dari tubuhnya. Sebaliknya, dia menggunakan energinya yang dalam untuk melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semuanya, menariknya ke pembuluh darah dan meridiannya yang dalam. Apa yang dia inginkan bukan hanya menahannya tetapi menyerap sebanyak mungkin untuk menyempurnakannya. Cahaya biru menjadi lebih kuat dan lebih mengganggu, itu seperti api biru yang dibelai oleh angin kencang. Suasana di ruang budidaya kemudian berubah. Sebuah ruang hampa berwarna biru muda yang lebarnya hampir 30 meter tanpa disadari telah muncul di sekitar Yun Ce. Bahkan di sekte Divine Ice Phoenix, pelet jiwa es Jade Valen dianggap sebagai pelet tingkat tinggi. Meskipun sangat kecil, itu masih terbuat dari inti binatang es tingkat tinggi yang menggunakan air dari danau surgawi Netherfrost. Kekuatan pengobatan seharusnya melakukan kekerasan sejak awal. Bahkan murid Ice Phoenix di alam jiwa ilahi akan kesulitan untuk memurnikannya sendirian. Jika seseorang berada di alam asal ilahi, mereka setidaknya harus memiliki seorang ahli alam roh ilahi yang membantunya dalam proses pemurnian. Memurnikannya sendiri tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Adapun alam sovereign mendalam, yang justru mencari kematian. Selain itu, pelet yang diperoleh Yun Ce adalah pelet yang khusus disediakan Mu Fengsu untuk Li Mingcheng. Itu memiliki kekuatan obat terkuat dari semua pelet jiwa es Jade Valen yang diberikan oleh Freezing Snow Hall sebagai hadiah kepada peringkat teratas. Kekuatan asal yang terkandung dalam inti yang dalam ini berasal dari binatang es di tahap tengah alam jiwa ilahi. Jika orang yang mengkonsumsi Jade Valen Ice Soul Pellet ini bukan Yun Ce dan praktisi mendalam lainnya di levelnya, pembuluh darah mereka yang dalam akan meledak dalam beberapa tarikan napas di bawah pelepasan kekuatan obat. Tubuh mereka akan hancur baik secara internal maupun eksternal, kemudian menjadi debu es. Pembuluh darah dewa jahat, fisik dewa naga, dan perlindungan kekuatan dewa kemarahan, semua ini adalah alasan mengapa dia berani mempertaruhkan nyawanya. Tubuh Yun Ce sesekali membengkak dan berkontraksi. Keringat bercucuran dari tubuhnya seperti hujan deras sebelum langsung berubah menjadi es. Bahkan kulitnya secara bertahap mulai berubah menjadi warna biru tua. Hanya giginya yang tak henti-hentinya bergemeletuk membuktikan bahwa tekadnya belum hancur selama seluruh proses. Keributan besar yang tak henti-hentinya muncul karena informasi tentang konvensi dewa yang mendalam disampaikan melalui suara surga abadi. Selain wilayah ilahi timur, wilayah ilahi barat terbesar, serta wilayah ilahi selatan dan utara secara alami juga menerima berita tersebut. Kegaduhan besar serupa juga terjadi di 3 wilayah tersebut. Berdasarkan persyaratan untuk konvensi dewa mendalam yang akan datang ini, yang anehnya jauh lebih keras daripada konvensi sebelumnya, hanya ada sejumlah kecil murid yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, bahkan dalam sekte Divine Ice Phoenix, yang merupakan kaliber tertinggi di alam lagu salju. Selain itu, hampir semuanya berasal dari Ice Phoenix Divine Hall. Mereka yang berada di 36 istana es Phoenix yang memenuhi syarat berjumlah kurang dari 100 dan semuanya berada di ambang kualifikasi. Orang-orang di alam Snow Song yang memenuhi syarat untuk kesempatan surgawi ini dengan mutiara surga abadi tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, pasti mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam surga abadi surga. Masuk ke dalam 1000 posisi teratas generasi muda di seluruh timur.
Wilayah ilahi hanyalah sebuah fantasi ilusi bagi praktisi mendalam di dunia bintang tengah. Karena suara surga abadi ini, alam es Phoenix kehilangan ketenangan seperti biasanya. Sebagian besar orang terfokus pada konvensi dewa yang mendalam yang akan diadakan 30 bulan kemudian, karena ini pasti akan lebih luar biasa dari biasanya. Saudara muda Yun, buka pintunya. Guru sedang mencarimu. Berdiri di depan ruang kultivasi Yunce, Mu Xiaolan berseru dengan sedikit tidak sabar. Suara surga abadi pada saat itu jelas telah sangat mengguncangkannya. Mu Bingyun mengira setelah dia tenang, dia akan mengambil inisiatif untuk mencarinya dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, 5 hari telah berlalu, Yunce masih belum bergerak. Terlebih lagi, dari merasakan auranya, sepertinya dia telah tinggal di ruang kultivasi selama 5 hari ini dan bahkan tidak melangkah keluar setengah kaki pun dari ruangan itu sepanjang waktu. Adik Yun, Yunce, hei. Cepat buka pintunya, Tuan sedang mencarimu. Suara Mu Xiaolan berangsur-angsur bertambah, namun pintu batu ruang budidaya masih tertutup rapat, tanpa gerakan sedikit pun sepanjang waktu. Jika kamu tidak membuka pintunya sekarang dan menimbulkan murka guru, saya tidak akan membantumu. Buka pintunya dengan cepat dan kunjungi guru. Hai, kilatan cahaya biru menghantam pintu batu. Mu Xiaolan dengan kesal menginjak kakinya, berbalik dan pergi. Di mana Yunce? Melihat Mu Xiaolan kembali sendirian, Mu Bingyun bertanya dengan terkejut. Huff. Mu Xiaolan cemberut dan berkata, saya memanggilnya beberapa kali tetapi dia mengabaikan saya sepenuhnya. Saya bahkan mengatakan bahwa gurulah yang mencarinya, sangat menyebalkan. Bagaimana dia bisa bersikap sombong hanya karena dia disukai oleh guru? Sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Cahaya di mata Mu Bingyun sedikit bergerak dan dia dengan lembut berkata, meskipun kata-kata dan tindakan Yunce lebih disengaja daripada orang biasa, dia bukanlah seseorang yang tidak tahu sopan santun. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Xiaolan, temani aku untuk melihatnya. Aduh. Mu Bingyun secara pribadi menuju ruang kultivasi yang ditempati oleh Yunce. Saat dia mendekat, aura aneh tiba-tiba membuat alisnya bergerak-gerak. Sosoknya dengan cepat bergerak maju dan dengan kilatan cahaya biru, dia langsung membuka pintu besar ruang budidaya. Ah! Begitu pintu besar ruang kultivasi dibuka, Mu Xiaolan berteriak. Aura sedingin es yang semrawut seperti badai salju mengalir keluar dari ruangan. Asal-usul aura kacau ini, sebenarnya adalah sosok biru di tengah ruangan. Cahaya biru yang sedikit mengamuk keluar dari tubuh orang itu dan seluruh tubuhnya sudah terbungkus dalam lapisan es yang tebal. Seluruh tubuhnya diam dan wajahnya tidak lagi terlihat jelas. Hanya siluet tubuh dan anggota tubuhnya yang samar-samar terlihat. Ah, Yunce jelas satu-satunya yang bisa berada di ruang kultivasi ini. Namun, apa yang muncul di depan mata Mu Xiaolan hanyalah patung es yang terus-menerus memancarkan energi dingin yang kacau. Terlebih lagi, energi dingin yang kacau ini ternyata membawa aura pelet jiwa es jade valen. Mu Xiaolan sedikit ketakutan, saat dia tergagap, mungkinkah dia dengan paksa mengonsumsi pelet jiwa es jade valen. Kulit Mu Bingyun yang bersalju menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, pintu batu ruang kultivasi segera ditutup dan sosoknya melintas ke sisi Yunce. Dia mengulurkan tangan kanannya, membuka jari rampingnya, yang sepertinya terpahat dari salju, dan dengan cepat membelai tubuh Yunce. Apakah dia masih hidup? Mu Xiaolan bertanya dengan agak takut. Pelet jiwa es jade valen adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani mengkonsumsinya secara paksa namun Yunce sebenarnya melakukannya sendiri. Dengan tubuh fana, konsekuensi dari tindakan ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Apalagi 5 hari penuh telah berlalu. Saat ini, seluruh tubuhnya seharusnya sudah sepenuhnya berubah menjadi bubuk es luar dan dalam.
Meskipun dia tidak terlalu menyukai Yunce, dia juga tidak terlalu membencinya, satu-satunya masalah adalah tuannya terlalu memanjakannya. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia tidak memiliki harapan untuk menerima jawaban positif. Dia segera melihat ekspresi Mu Bingyun berubah dari sangat serius menjadi agak aneh. Kemudian, dia mengungkapkan keterkejutannya yang semakin besar, seolah-olah dia tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. "Tuan, bagaimana kabarnya?" Mu Xiaolan bertanya dengan lebih hati-hati. "Dia masih hidup," jawab Mu Bingyun dengan nada suara yang aneh. "Ah!" Mu Xiaolan tercengang. Selanjutnya, meskipun meridiannya mengalami beberapa kerusakan, pembuluh darahnya yang dalam. Sebelum Mu Bingyun menyelesaikan kalimatnya, lapisan es yang membungkus Yunce tiba-tiba pecah menjadi bongkahan besar. Kemudian, ketika pecahannya berserakan, bahkan sebelum pecahannya jatuh ke tanah, pecahan tersebut terlempar jauh oleh aliran udara. Ketika lapisan es jatuh, tubuh Yunce terungkap, energi dalam yang mengalir di permukaan tubuhnya mengandung sedikit cahaya biru. Adapun pakaian di tubuhnya, sudah lama menjadi bubuk es sehingga ketika lapisan es pecah, dia tampak telanjang di hadapan Mu Bingyun dan Mu Xiaolan. "Ah!" Mata indah Mu Xiaolan melebar saat dia ternganga. Sebelum dia menyelesaikan paruh kedua jeritannya, dia sudah dihentikan oleh Mu Bingyun. "Jangan bersuara." Mu Xiaolan buru-buru menutup mulutnya saat dia berbalik secepat kilat. Warna merah menawan langsung memerah dari pipi hingga lehernya, napasnya juga menjadi panik dan butuh waktu lama sebelum dia berbicara dengan suara gemetar, dia tidak memakai. Tidak hanya dia belum mati, dia sebenarnya masih terus menyerap kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen. Suara Mu Bingyun sangat lembut namun keterkejutan yang mendalam masih ada di dalamnya. Dengan lambaian tangannya, kabut es turun, menutupi separuh tubuh Yunce. Lalu, dia mundur 2 langkah. "Xiaolan, kamu bisa berbalik sekarang." Mu Xiaolan dengan hati-hati berbalik tapi dia masih tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Yunce. Dia dengan takut-takut berbisik, apakah dia baik-baik saja? Meskipun ini tidak terbayangkan, dia sebenarnya tidak dalam bahaya. Mu Bingyun tidak menjelaskan lebih lanjut tetapi alisnya tetap berkerut sejak awal, dan matanya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Dari aura internal Yunce, dia merasakan bahwa meridian di tubuhnya telah menderita luka berat belum lama ini, itu seharusnya terjadi dalam beberapa hari terakhir. Itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari dia secara paksa mengonsumsi pelet jiwa es Jade Valen. Namun, ketika dia memeriksa tubuh Yunce, dia menemukan bahwa kerusakan yang diderita meridiannya sangat ringan. Bagaimana dia bisa pulih dari cedera parah pada meridiannya dalam waktu sesingkat itu? Selanjutnya, kekuatan obat pelet jiwa es Jade Valen masih menyerang tubuhnya juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Mu Xiaolan dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan jika aku langsung mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen, aku juga akan segera kehilangan nyawaku. Namun dia sudah bertahan selama 5 hari. Ah, kekuatannya yang luar biasa. Saat itulah Mu Xiaolan akhirnya menyadari bahwa aura kekuatan mendalam yang dikeluarkan Yunce secara mengejutkan berada di tingkat ke-8 sovereign mendalam, dan mendekati tahap akhir juga. Tidak hanya dia aman dan sehat, kondisinya sudah stabil. Dia memiliki kendali penuh atas kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen, kata Mu Bingyun. Dari aura kekuatan obat, dia telah menyerap sekitar 80% kekuatan obat Jade Valen Ice Soul Pellet. Dalam beberapa jam lagi, dia akan menyerapnya secara keseluruhan. Keraguan lain terlintas di benak Mu Bingyun, kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen sangat kejam. Bahkan jika seorang praktisi mendalam di tahap tengah alam asal ilahi mampu menyerapnya, budidaya mendalam mereka akan meningkat setidaknya dalam tingkat kecil.
Kekuatan obat yang memungkinkan kekuatan mendalam dalam jalan ilahi meningkat sebesar tingkat kecil, hanya memberi Yunce peningkatan 3 tingkat kecil sovereign mendalam setelah dia menyerap lebih dari 80% kekuatannya. Ini bertentangan dengan akal sehat. Mungkinkah, karena dia mencoba menyerapnya secara paksa, sebagian besar kekuatan obat pelet telah tersebar dan terbuang percuma. Mu Bingyun melayang di udara dan menciptakan penghalang isolasi tak terlihat, mengisolasi Yunce dari apapun yang mungkin mengganggunya. Tatapannya kemudian tertuju pada tubuh Yunce. Mutiara racun langitnya, kekuatan tempur sovereign mendalamnya yang dapat mengalahkan seseorang di alam mendalam ilahi dan tubuh sovereign mendalamnya yang mampu secara paksa menyempurnakan pelet jiwa es Jade Valen. Banyak hal tentang dirinya yang membuatnya takjub, sedemikian rupa hingga beberapa dari mereka itu membalikkan pengetahuannya sebelumnya. Masih ada 20% dari pelet jiwa es Jade Valen yang belum diserap dan dia ingin melihat secara pribadi perubahan seperti apa yang akan terjadi pada Yunce. 6 jam perlahan berlalu dalam keheningan. Ekspresi Yunce sangat tenang, aura di tubuhnya menjadi semakin stabil. Setelah penyerapan terakhir dan pemurnian kekuatan obat Jade Valen Ice Soul Pellet, cahaya biru sedingin es yang menutupi seluruh tubuhnya menghilang. Aura kekuatan mendalam Yunce akhirnya berhenti pada tahap akhir tingkat ke-8 sovereign mendalam. Aura kekuatan mendalam Yunce akhirnya berhenti pada tahap akhir tingkat ke-8 sovereign mendalam. Ketika Mu Bingyun dan Mu Xiaolan tiba, aura kekuatan mendalam Yunce mendekati tingkat itu tetapi bahkan setelah terus-menerus menyerap 20% kekuatan obat terakhir, itu masih belum menembus ke tingkat ke-9 dari alam mendalam berdaulat. Hasil ini menyebabkan gelombang besar bergejolak dalam jiwa Mu Bingyun untuk jangka waktu yang lama. Penyerapan 20% terakhir telah berkembang sesuai persepsinya. Kontrol Yunce terhadap kekuatan obat bisa dikatakan sempurna dan hampir tidak ada pemborosan sama sekali. Jika 20% dari kekuatan obat pelet jiwa es Jade Valen telah diserap sedemikian rupa oleh seorang praktisi mendalam di alam mendalam sovereign tingkat ke-8, itu sudah pasti cukup bagi mereka untuk setidaknya menerobos ke tingkat ke-10 dari sovereign mendalam. Tapi bagi Yunce, itu bahkan tidak cukup baginya untuk maju bahkan setengah wilayah kecil. Mungkinkah urat nadinya yang dalam, atau hukum kekuatannya yang dalam berbeda dari orang biasa? Kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen akhirnya selesai diserap dalam 5 hari penuh. Meskipun kekuatan obatnya jauh lebih ganas dari yang diperkirakan Yunce, dia masih berhasil melewatinya tanpa ada kecelakaan. Menggunakan obat untuk secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang masih belum cukup untuk menstabilkannya. Dia masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan itu. Setelah merasakan kekuatan barunya, Yunce membuka matanya, melakukan kontak langsung dengan Mu Bingyun. "Tuan Istana, aku telah membuatmu khawatir," kata Yunce dengan nada meminta maaf. Ketika Mu Bingyun dan Mu Xiaolan tiba, dia sudah merasakannya tetapi tidak bisa diganggu. "Tapi sepertinya tindakanmu bukan karena dorongan hati." Mu Bingyun menatapnya dalam-dalam dengan kompleksitas ekstrim di matanya. Selama beberapa ribu tahun tinggal di alam dewa, kultivasinya berada di puncak seluruh alam Song Salju namun dia tidak dapat memahami apapun yang terjadi di tubuh Yunce. "Apakah kamu benar-benar mengkonsumsi Jade Valen Ice Soul Pellet?" Mu Xiaolan masih tidak percaya. "Ya, seperti yang diharapkan dari pengobatan spiritual dari alam dewa Anda, hasilnya tidak biasa." Yunce mengangkat tangannya dan kemudian berdiri saat berkomentar. Pelet jiwa es Jade Valen telah membuat kekuatannya melonjak dari sovereign mendalam tingkat ke-5 ke tingkat ke-8 dalam 5 hari singkat. Di benua langit yang mendalam, efek obat ini mungkin belum pernah muncul bahkan dalam legenda. Ketika dia berdiri, kabut es yang menutupi tubuhnya dan Mu Bingyun sebelumnya tersebar terpisah. Mu Xiaolan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menggemparkan dan menutup matanya dengan kuat.
Mu Bingyun berbalik dan berkata dengan mata tertutup, pakai baju dulu. Baru sekarang Yun Ce akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar telanjang. Pakaian yang dia kenakan sebelumnya telah lama menjadi bubuk es karena kekuatan obat dari pelet jiwa es Jade Valen, bahkan tidak ada sehelai kain pun yang tersisa. Dia segera mengambil satu set pakaian dari mutiara racun langit dan mengenakannya dengan agak bingung. Yun Ce, kamu bajingan besar, rendahan. Kamu benar-benar berani menodai mata guru. Ah, tidak bisa dimaafkan. Bukannya aku melakukannya dengan sengaja. Yun Ce melirik Mu Bingyun dan membela diri dengan suara kecil, Master Istana juga tidak mengatakan apapun. Tapi kamu mengambil kesucianku dan masih berani membentakku. Siapa yang mengambil kesucianmu? Jelas sekali kaulah yang menodai mata kami. Mu Xiaolan memamerkan giginya. Jika Mu Bingyun tidak ada di sampingnya, dia tidak akan ragu untuk menyerang Yun Ce. Sudah cukup, Xiaolan, kata Mu Bingyun lembut. Yun Ce, kamu tidak bisa memberitahu siapapun bahwa kamu telah mengkonsumsi pelet jiwa es Jade Valen. Ketika Anda secara paksa meningkatkan kekuatan mendalam Anda dengan kekuatan obat, Anda akan berada dalam bahaya yang lebih besar semakin tinggi kekuatan mendalam Anda ditingkatkan. Anda harus menstabilkannya sesegera mungkin. Oke, Yun Ce mengangguk. Batu Star Picker yang diberikan Mu Susan dapat membantu Anda dalam berkultivasi. Anda akan mengerti setelah Anda mencobanya. Jika Anda memiliki masalah yang sulit diputuskan, Anda dapat mengirimkan saya transmisi suara. Cobalah untuk tidak membuat keputusan sembrono lagi, ayo pergi, Xiaolan. Ketika dia keluar dari ruang kultivasi, Mu Bingyun menghela nafas dengan sangat lembut. Tatapannya memandang jauh ke depan dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tuan, bukankah kamu sudah mendapatkan batu dimensi yang dapat mengirim Yun Ce kembali ke benua langit yang mendalam? Kenapa kamu tidak mengatakan itu padanya? Mu Xiaolan bertanya dengan bingung. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia tidak ragu-ragu menghadapi bahaya ekstrim dan secara paksa mengonsumsi pelet jiwa es Jade Valen adalah karena dia ingin meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dia berharap mendapat hak untuk memasuki alam surga abadi dalam 30 bulan. Tekadnya dalam menemukan orang itu telah mencapai titik di mana dia tidak peduli dengan hidupnya sehingga mustahil baginya untuk ingin kembali ke benua langit yang mendalam sekarang. Batu dimensi itu sebaiknya dikembalikan ke istana pertama. Tetapi mencapai alam kesengsaraan ilahi dalam 30 bulan sangatlah sederhana, itu hanyalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Untuk menghancurkan ilusinya, lebih baik biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, kata Mu Bingyun perlahan. Bagaimanapun, dia belum memasuki jalan ilahi dan tidak tahu betapa sulitnya berkultivasi di jalan ilahi. Setelah beberapa saat, dia akan mengerti bahwa itu tidak mungkin atau mungkin berubah pikiran. Xiaolan, sosok surgawi Mu Bingyun berbalik dan menatap satu-satunya murid yang menemaninya selama ini. Selama bertahun-tahun ini, karena kelelahan yang disebabkan oleh racun api, aku belum mengajarimu dengan benar. Sebaliknya, kamu selalu menjagaku. Sekarang setelah saya pulih dari racun api, saya akan memberikan lebih banyak energi untuk membantu Anda berkultivasi mulai sekarang dan tidak mengambil murid lain dalam 100 tahun ke depan. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya atas ketegasan saya ketika saatnya tiba. Mu Xiaolan ternganga dan langsung hampir menangis. Dia segera berlutut dengan bingung dan berkata, Xiaolan bisa bertemu guru dan menemani guru setiap saat sudah merupakan suatu kehormatan sepanjang hidup saya. Selama guru tidak membencinya, Xiaolan bersedia melayani guru selama sisa hidupnya. Anak bodoh. Mu Bingyun dengan ringan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan kemudian mendukungnya. Kamu adalah seorang gadis dan bahkan putri kecil keluarga situ. Kamu akan menikahi seseorang dan menggantikan keluargamu suatu hari nanti,
jadi bagaimana aku bisa menjagamu di sisiku selamanya? Patriark Situ membawamu ke sini ke alam Ice Phoenix untuk tidak mengubur bakat bawaanmu yang luar biasa, namun aku telah menyia-nyiakan waktumu. Mu Bingyun melihat ke utara dan berkata dengan lembut, dengan konvensi dewa yang mendalam sudah dekat, Raja Alam Agung akan segera memulai pemilihan murid langsungnya. Dan dia pasti akan menggunakan danau surgawi Netherfrost untuk melakukannya. Meskipun kekuatanmu yang dalam belum mencapai alam jiwa ilahi dan hampir tidak dapat menahan energi dingin di sana, ini masih merupakan kesempatan langka. Melewatkannya akan sangat disayangkan. Jadi, dalam jangka waktu ini, Anda harus bekerja keras.